Bincang Teduh. Berhubung James Udinnya nggak ada, sekarang MC-nya diganti dulu sama aku. Dan kebetulan hari ini ada tamu luar biasa. Bu, boleh perkenalan dulu? Siap. Ya, perkenalkan, nama saya Yulia. Saya seorang guru di Cimahi. Saya mengajar jurusan PSPP sebagai guru tata artistik, khususnya sama manajemen produksi televisi dan film. Keren banget kan. Ngomong-ngomong, denger sih, bukan ngomong-ngomong ya, Ibu tuh punya salah satu prestasi yang luar biasa nih. Boleh diceritain nggak prestasi apa sih yang Ibu dapat kemarin? Ya, sebetulnya kalau seorang guru itu sih prestasi yang terbesar itu ketika anak-anaknya berhasil dalam definisi anak-anak masing-masing sih. Maksudnya tidak harus berhasil itu kan kerja di perusahaan keren atau apa, tapi mereka mencapai mimpi-mimpinya lah ya, sebenarnya sih begitu. Jadi kalau ada prestasi-prestasi yang lain itu mah mungkin bonus dan mungkin itu mah sekedar predikat yang orang kasih gitu ya, sebenarnya sih begitu. Nah, kalau yang dikasih ke saya itu kemarin yang sebagai bonus itu saya juara 2 guru panjang nih, dedikasi, inovasi, inspirasi untuk guru SMK tingkat nasional. Aplaus dulu dong buat ibunya. Keren banget kan. Boleh diceritain nggak itu tuh ajang apa gitu, Bu? Itu tuh ajang awalnya itu dari menulis. Jadi gitu. menulis bagaimana pengalaman seorang guru mengajar di masa pandemi gitu. Nah, jadi waktu itu udah dikasih template-nya sih. Misalnya tuh apa sih masalah yang Ibu temui, terus solusi-solusi yang dilakukan, kendala yang dihadapi, terus udah gitu tuh mungkin selain kendala, pengorbanan apa mungkin yang dilakukan ketika mengajar itu gitu kan. Mungkin kita tahu sendiri ya, ketika pandemi itu anak-anak itu pas awal-awal tuh kan lumayan stres tingkat tinggi banget ya. Pasti. Udah mah dengar suara ambulan tiap hari, udah mah harus di rumah, teman-teman nggak ada, PR-nya banyak, kuota nggak ada gitu ya. Nah itu mah gitu ya. Nah jadi saya tuh dulu mikir gimana ya kalau saya di posisi mereka, udah mah rumah saya nggak ada wifi gitu ya, kadang-kadang kuota juga luplak gitu ya. Nah ini anak-anak saya juga pun begitu gitu. Nah jadi akhirnya mungkin saya dulu yang saya tulis itu bagaimana mungkin melakukan pendekatan tuh dari sisi saya sebagai siswa yang mengalami situasi yang tingkat stres tingkat tinggi gitu. Jadi malah pengajaran saya itu mungkin lebih banyak nanya sih ke mereka, kalian gimana kondisinya, terus udah gitu kalian mau mungkin belajarnya apa. Jadi bikin semacam kuesioner gitu. Ya kalau bahasa pendidikannya mah apa sih, analisis diagnostik lah gitu ya. Jadi kita sebagai guru tuh jangan jeplak langsung ngasih tugas gitu, tapi sebenarnya nanya dulu mereka tuh kondisinya gimana sih gitu, seperti itu. Jadi tulisan-tulisan semacam itu kemudian dikirimkan lah gitu ya, dan saya tidak menyangka kalau ternyata masuk tulisan itu 10 besar. Setelah 10 besar diwawancara, setelah diwawancara secara Zoom itu masuk ke 5 besar. 5 besarnya dipanggil ke Jakarta. Di Jakarta di sana kemudian dikasih pengumuman bahwa saya juara 2 gitu. Boleh diceritain nggak sih, Bu, isi dari tulisan yang Ibu tulis tuh apa aja atau gimana aja? Ya, jadi kalau dirangkum itu saya menemukan rangkuman atau singkatan dari apa yang saya lakukan tuh di akhir sebenarnya ketika wawancara. Ini saya kayaknya harus punya brand gitu kan, supaya apa yang saya ceritain tuh nggak terlalu panjang. Nah, jadi brandnya itu ceritanya guru solutif. Nah, karena dulu kan lagi rame itu solutif itu kan ya. Jadi solutif itu adalah selalu optimis, luncurkan tips dan inovasi. Nah, optimisnya itu juga singkatan lagi, panjangnya. Jadi orientasi pada siswa, terus kemudian munculkan orientasi pada siswa, optimis, timbulkan minat dan inspirasi gitu. Gitu. Nah, jadi orientasi pada siswa itu ya tadi, jadi banyak nyebarin kuesioner apa yang mereka mau. Nah dari situlah kemudian kita merumuskan harus ngapain nih gitu. Terus udah gitu berkaitan dengan inspirasi, ya saya banyak cerita sih apa yang saya alami itu. Saya juga sama dengan kamu gitu, saya juga sama stresnya, jadi mencoba pada posisi mereka tadi. Nah terus kalau inspirasinya
timbulkan minatnya itu adalah berupa belajar itu nggak harus baca teori ngerjain tugas, Iya. tapi mereka bisa rapi-rapi kamar, kan waktu itu ya mereka sering di kamar Iya. tuh. Terus udah gitu berjemur misalnya, kadang-kadang saya suruh mereka olahraga gitu supaya nggak mager gitu, nggak di kasur aja gitu. Jadi kadang-kadang jam pelajaran tuh habisnya cuma gitu-gitu doang. Iya. Ayo jemur di luar sambil baca gitu, sok selfie gitu. Jadi membuat mereka terlepas dari situasi COVID yang bikin mereka stres, intinya begitu. Iya. Begitu. Terus kalau inovasinya kan ada inovasi yang harus dilakukan. Jadi waktu itu saya mencoba melakukan pembelajaran itu lewat YouTube live gitu ya, mencoba merumuskan seperti itu, terus kemudian membuat video gitu ya. Meskipun itu udah biasa sih, tapi ada hal-hal yang baru juga sih dari video itu gitu. Dan kalau guru film dan TV itu mungkin belum ada lah gitu yang coba membuat itu. Begitu mungkin. Ya jadi kalau masalah yang ditemui itu sih sebenarnya mereka ada yang kehilangan cita-cita kali ya. Jadi mereka tuh kayak aku tuh nggak tahu mau kemana gitu kan, udah gitu gabut gitu. Terus udah gitu akhirnya kadang ketika di rumah itu nggak sedikit yang akhirnya tuh jadi pagi jadi malam, malam jadi pagi kayak gitu kan ya. Karena aku tuh ngerjain apa sih gitu, tugas-tugas ini tuh untuk apa gitu. Jadi sekedar ngerjain ngumpulin gitu, atau mungkin kadang tugas juga copy paste gitu kan. Gitu. Jadi kayaknya mereka tuh jadi kayak robot ya. Nah, tapi mereka pernah nggak sih kita tanya gitu, kamu tuh sebenarnya pengen jadi apa gitu. Nah, jadi pada akhirnya sih saya coba lebih banyak memunculkan inspirasi sih orang-orang yang mungkin bahkan keluar dari dunia broadcast tapi sukses di bidang apa gitu ya. Terus mungkin ada yang dulunya dia anak nakal terus kemudian gimana gitu. Nah, jadi dari situlah mudah-mudahan sih anak-anak itu juga merasa bahwa saya tuh ada sesuatu yang harus dikejar loh gitu. Kalau misalnya saya cuman kayak robot aja ngerjain gini, tapi saya sendiri tidak tahu saya mau kemana, itu kan sebenarnya agak bahaya juga ya. Nanti mereka memilih karirnya itu ketika mungkin udah tua gitu ya, dia tuh baru ngeh gitu, saya tuh pengennya ini gitu. Seperti itu sih. Jadi kehilangan cita-cita, kehilangan motivasi hidup gitu, itu mungkin yang harus dimunculkan ya. Terakhir nih aku mau nanya, pesan-pesan buat anak muda di zaman pandemi kayak gini biar semangat belajar sama menggapai cita-cita tuh apa sih Bu, dari Ibu sendiri? Iya, kalau pesan saya sih untuk anak-anakku ya, jadi intinya bahwa saya seusia begini pun itu tantangan hidup itu nggak pernah selesai gitu ya. Nah, jadi ada kalanya kita itu yang dibutuhkan itu adalah ya terus belajar gitu, karena nanti kan tantangannya baru lagi gitu. Nah, selama kita nggak punya mental terus belajar, mental yang kuat untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu, untuk menghadapi tantangan, terus mencoba membuat keputusan, sesekali boleh salah, sesekali kemudian mungkin juga jatuh gitu, bangkit lagi gitu. Itu sih. Jadi tetap semangat lah intinya, ketika menemukan tantangan kita harus terus mau belajar gitu sih. Oke, makasih ya Bu untuk hari ini. Nih teman-teman, sama-sama. kita punya pelajaran baru hari ini, banyak banget yang hikmah yang bisa kita ambil dari Ibu. Untuk penutupannya gimana ya? Udah aja deh, udah ya. Dadah, bye. Salam teduh. Show. Yeay. Repotan. Udah, aku udah berdiri. Apa ya? Yeay. Udah. Yang rekanya ditekan lama. Yeay.